Ada momen dalam sejarah militer yang menunjukkan kesenjangan antara kekuatan udara Amerika dan armada Iran yang sudah tua. Tapi itu tidak terjadi selama konflik di Timur Tengah yang dimulai pada tahun 2023. Tidak, ini terjadi satu dekade sebelumnya pada tahun 2013 di atas perairan internasional Teluk Persia. Seluruh pertukaran itu mempertemukan jet tempur Amerika tua yang diterbangkan Iran melawan salah satu jet tempur Amerika tercanggih saat itu. Hanya berlangsung beberapa menit dan berakhir tanpa satu tembakan pun dilepaskan. Apa yang membuatnya sulit dipercaya? Kamu akan segera tahu. Sekarang, untuk benar-benar memahami apa yang membuat pertemuan itu begitu luar biasa dan apa yang diungkapkannya tentang situasi militer Iran. Hari ini kita perlu menelusuri sejarah bagaimana Iran akhirnya menerbangkan jet-jet Amerika tua melawan lawan yang lebih modern, mundur lebih jauh dari insiden itu sendiri. Pada akhirnya, ini adalah kisah geopolitik global dan situasi tidak nyaman yang dialami Iran selama beberapa dekade terakhir. Tapi mari kita mulai dengan insiden tersebut. Saat itu, bulan Maret 2013. Sebuah drone Predator MQ-1 Amerika sedang melakukan misi pengawasan dan pengintaian sekitar 16 mil dari pantai Iran di wilayah udara internasional. Predator sama sekali bukanlah pesawat tempur. Ini adalah platform ramping bertenaga baling-baling, dirancang untuk pengamatan, pengawasan, dan mungkin melancarkan satu serangan terarah. Meskipun diklasifikasikan sebagai kendaraan tempur udara tanpa awak, kemampuan tempur sebenarnya adalah peluncuran rudal jarak jauh dengan rudal udara ke udara, bukan pertempuran jarak dekat. Selain itu, drone tak dapat menyaingi kecepatan pesawat karena maksimal hanya 135 mil per jam. Namun, drone ini dapat mengamati banyak hal sehingga menjadi target. Sekarang, setelah mendeteksi drone tersebut, Angkatan Udara Iran mengerahkan 2 jet F-4 Phantom untuk mencegatnya. Phantom adalah pesawat supersonik bermesin ganda dengan profil khas mirip hiu dan sejarah yang sudah ada sejak akhir tahun 1950-an. Pada masanya, pesawat ini menjadi andalan kekuatan udara Amerika selama era Vietnam dan merupakan jet yang diterima Iran dalam jumlah besar dari Amerika Serikat sebelum segalanya berubah pada tahun 1979. Pada tahun 2013, pesawat-pesawat yang sama itu, yang kini mendekati usia 50 tahun, masih menjadi salah satu yang terbaik yang dimiliki Iran dalam armadanya. Negara itu secara teknis masih memiliki sekitar 40 F-14 pesawat tempur superioritas udara generasi baru yang lebih baik. Namun F-4 dinilai lebih lincah di antara keduanya. Ada juga kemungkinan Iran mempertimbangkan untuk menggunakan pesawat yang lebih tua sebagai cara untuk meminimalkan risiko dan keausan pada pesawat yang lebih baru dan lebih canggih, terutama karena ancaman mereka hanyalah sebuah drone. 2 dari mereka terbang ke arah Predator, 1 di belakang dan 1 maju untuk intersepsi. Apa yang tidak diketahui oleh kedua pilot Iran itu adalah bahwa sudah ada pilot lain di atas sana. Letnan Kolonel Kevin Satterfield dengan sandi Showtime sedang menerbangkan F-22 Raptor di dekat situ, ditugaskan untuk mengawal Predator. Sebagai bagian dari kebijakan yang diam-diam diadopsi Angkatan Udara Amerika Serikat setelah insiden sebelumnya pada tahun 2012 ketika sepasang jet serang darat Iran Su-25 menembaki sebuah drone di wilayah udara internasional. Sejak saat itu, Amerika berhenti mengirim drone sendirian melewati teluk. Kadang-kadang pengawalnya adalah sepasang FA-18 Super Hornet dari kapal induk terdekat. Pada hari itu, pengawalnya adalah sebuah F-22. F-22 adalah hasil dari program yang dimulai pada tahun 1980-an ketika perencana pertahanan Amerika mulai khawatir tentang program pesawat Soviet dan membutuhkan pesawat tempur yang lebih unggul untuk menghadapinya. Hasilnya adalah program Advanced Tactical Fighter yang akhirnya menghasilkan Raptor yang mulai beroperasi pada tahun 2005. Hingga kini, menurut banyak ukuran kredibel, pesawat tempur superioritas udara ini masih yang terbaik yang pernah dibuat. Pesawat ini sejak awal dirancang agar tidak terlihat. Setiap sudut, setiap permukaan, setiap rongga internal direkayasa untuk memantulkan gelombang radar menjauh dari penerima musuh. 2 mesin Pratt Whitney F-119 kembar menghasilkan daya dorong cukup untuk menembus penghalang suara. Tanpa afterburner, yang merupakan kemampuan yang disebut Super Cruise, pesawat ini dapat mempertahankan penerbangan berkecepatan tinggi tanpa konsumsi bahan bakar yang besar dan jejak inframerah yang dihasilkan oleh afterburner. Pesawat ini menyimpan senjata di ruang khusus yang pintunya rata dengan badan pesawat dan hanya terbuka sekejap saat pertempuran, lalu segera menutup untuk menjaga profil siluman. Avioniknya menggunakan fusi sensor dan sistem perang elektronik untuk memberi pilot gambaran medan perang yang tak tertandingi pesawat lain. Meski Angkatan Udara menerima beberapa modernisasi, impor terakhir dari Amerika Serikat terjadi pada awal 1970-an, 40 tahun sebelum insiden itu.
Iran terus memakai desain Tiongkok, Rusia, atau lokal untuk memodifikasi platform F-4E yang menua. Namun faktanya, F-4 masih merupakan pesawat tempur generasi ketiga, sedangkan F-22 termasuk dalam generasi kelima. Saat Showtime mengamati F-4 terdepan mendekati Predator, dia menunggu. Kemudian dengan keyakinan bahwa jetnya praktis tak terlihat oleh radar Iran, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mendorong Raptornya ke bawah, F-4 cukup dekat untuk melihatnya dengan jelas. Dan yang lebih penting, cukup dekat untuk mengenali titik senjatanya serta menilai persenjataan yang dibawa pilot Iran itu. Pilot Iran itu sama sekali tidak tahu bahwa ini sedang terjadi. Sistem siluman Raptor bekerja persis seperti yang dirancang untuk dilakukan. Showtime memeriksa muatan senjata, mundur, dan melakukan aksinya. Dia berbelok ke kiri, naik, lalu dengan perlahan membawa jetnya ke samping F-4 dan muncul di penglihatan samping pilot Iran itu, seolah-olah muncul entah dari mana. Bayangkan betapa terkejutnya pilot Iran. Duduk tenang di kokpit, lalu tiba-tiba melihat pesawat yang seharusnya tak terlihat, kini ada di sampingnya. Dan kemudian Showtime benar-benar mengubah semua itu menjadi sebuah pertunjukan. Dia menekan radionya, menghubungi pilot Iran itu, dan mengucapkan kata-kata yang membuat merinding. Sebaiknya kalian pulang saja. Dan memang itulah yang mereka lakukan. Kedua F-4 itu langsung berbalik dan pergi, tanpa ada pertempuran atau eskalasi apapun. Seluruh misi itu berubah menjadi demonstrasi yang relatif tenang tentang seperti apa kekuatan udara generasi kelima saat beroperasi melawan armada lama. Sekarang untuk memahami mengapa kesenjangan itu begitu besar dan mengapa Iran tetap bergantung pada pesawat yang sudah menua saat Showtime sedang belajar terbang, kita perlu memeriksa kedua pesawat itu dengan detail dan menelusuri sejarah bagaimana Iran sampai di posisi ini. F-4 Phantom II pertama kali terbang pada tahun 1958. Pesawat ini dirancang McDonnell Aircraft Corporation, kemudian McDonnell Douglas, untuk Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai pencegat pertahanan armada, lalu berkembang jadi salah satu jet paling serbaguna dan banyak digunakan di era Perang Dingin. Selama Perang Vietnam, Angkatan Laut dan Udara telah menerbangkan pesawat ini untuk misi seperti demonstrasi superioritas udara, serangan darat, dan pengintaian. Pesawat ini dapat mencapai Mach 2,23 di ketinggian, menjadikannya salah satu pesawat tercepat saat itu. Namun, yang lebih penting, pesawat ini sangat bertenaga. Pesawat ini hanya punya sedikit keterbatasan yang mungkin terlihat saat pertempuran. Versi awalnya tidak memiliki meriam internal, mencerminkan doktrin yang ternyata terlalu optimis tentang keandalan rudal udara ke udara. Senjata tersebut baru ditambahkan kemudian. Namun selama beberapa tahun, pesawat ini jadi salah satu pesawat tempur jarak dekat terlemah karena terlalu mengandalkan rudal. Selain itu, jet ini memerlukan perawatan intensif dan radarnya yang dulu canggih berupa piringan besar yang dipindai mekanis sehingga penampang radarnya besar dan rentan gangguan serta jamming. Meskipun pada akhirnya hal ini membuat pesawat tersebut ditakuti, pada tahun 1970-an, Phantom sudah mulai digantikan dalam layanan Amerika oleh platform yang lebih khusus. F-15 Eagle mengambil alih peran superioritas udara pada tahun 1976. F-16 Fighting Falcon hadir untuk tugas multirole pada tahun 1978. Phantom secara bertahap dipensiunkan dari layanan garis depan Amerika dan sepenuhnya dihentikan pada pertengahan 1990-an. Saat ini, Angkatan Udara Amerika Serikat terutama menerbangkan F-22 dan F-35, sementara pesawat yang lebih tua seperti F-15 dan F-16 masih digunakan karena biaya operasionalnya yang lebih rendah dan keengganan untuk menggunakan pesawat baru hanya untuk misi yang sederhana. Satu-satunya tempat F-4 di wilayah Amerika hanyalah museum. Namun di Iran, jet-jet yang sama itu masih beroperasi, setidaknya di atas kertas, karena Iran tidak memiliki cara untuk menggantinya. Sebagai perbandingan, F-22 Raptor merupakan hasil dari 60 tahun kemajuan rekayasa penerbangan. Penampang radar F-22 diperkirakan setara dengan kelereng baja, hanya sebagian kecil dari apa yang ditampilkan pesawat tempur generasi keempat modern pada radar musuh, dan pengurangan yang hampir tak terbayangkan dibandingkan dengan Phantom. Fusi sensornya mengintegrasikan informasi dari radar miliknya sendiri, sensor inframerah pasif, serta masukan melalui tautan data dari pesawat lain dan stasiun darat. Ini memberi pilot gambaran terpadu yang telah disintesis, bukan sekedar data mentah dari sistem terpisah. Sistem penargetan pesawat ini dapat melacak beberapa target sekaligus, menyerang jarak jauh dengan rudal AIM-120 AMRAAM dari ruang senjata internal, dan tetap tak terlihat oleh pesawat lawan.
Dalam pertempuran di luar jarak pandang visual, seorang pilot F-4 Iran mungkin bahkan tidak pernah tahu bahwa F-22 berada di wilayah udara yang sama sampai sebuah rudal sudah meluncur di udara. Bahkan dalam pertempuran jarak dekat, Raptor tetap dominan. Nozzle vektor dorong memungkinkan pesawat mengarahkan knalpot mesin untuk mengendalikan orientasi terlepas dari kecepatan udara sehingga memberi manuver signifikan di kecepatan rendah. Jika sebuah F-4 terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan F-22, pesawat itu akan langsung dibuat kehilangan kendali oleh manuver F-22 yang jauh lebih agresif. Tentu saja pesawat itu tak mungkin mencapai pertarungan tanpa terdeteksi. Lalu mengapa Iran masih menggunakan F-4? Ya, intinya karena mereka dan Amerika Serikat tidak lagi berteman. Sebelum tahun 1979, Iran sebenarnya memiliki hubungan yang cukup positif dengan Amerika Serikat yang juga mencakup perdagangan peralatan militer. Shah Iran, Mohammad Reza Pahlavi, adalah sekutu dekat Amerika selama Perang Dingin, dan pemerintahan Amerika Serikat yang silih berganti melihat militer Iran yang kuat sebagai kekuatan penstabil di wilayah yang hampir selalu berada di ambang perang besar. Jadi, senjata-senjata Amerika mengalir ke Iran dalam jumlah besar, termasuk tank, helikopter, kapal angkatan laut, dan pesawat terbang. Akibatnya, Angkatan Udara Kekaisaran Iran, menurut standar regional, sangatlah lengkap dalam hal perlengkapan. Pada puncaknya, Iran mengoperasikan lebih dari 200 F-4 Phantom dalam berbagai varian bersama dengan pesawat tempur F-5 Tiger. Dan bahkan telah memesan F-14 Tomcat, pesawat pencegat angkatan laut tercanggih bersayap ayun yang kemudian terkenal lewat film Top Gun. Sekitar 80 F-14 benar-benar telah dikirim sebelum revolusi. Iran juga menerima beberapa suku cadang, jalur pasokan, dan yang lebih penting lagi, pelatihan. Instruktur Amerika melatih pilot Iran, mengajarkan taktik dan perawatan dengan standar yang hanya bisa disaingi oleh sedikit negara di kawasan itu. Lalu terjadi revolusi Islam. Pada tahun 1979, Shah Pahlavi digulingkan. Kedutaan besar Amerika disita dan 52 diplomat ditahan sebagai sandera selama 444 hari. Hubungan antara Washington dan Teheran runtuh dalam semalam dan jalur pasokan senjata pun terhenti. Tak lama setelah itu, suku cadang pun habis. Dan dengan para penasihat Amerika pergi di awal revolusi, Angkatan Udara Iran ditinggalkan dengan salah satu armada paling modern di Timur Tengah, namun sama sekali tidak punya cara untuk mempertahankannya. Waktunya benar-benar buruk bagi Iran. Dalam waktu 1 tahun, Irak menyerang. Perang Iran-Irak yang berlangsung dari tahun 1980 hingga 1988 adalah konflik yang melelahkan dan katastrofik yang menelan ratusan ribu nyawa di kedua belah pihak. Angkatan Udara Iran berjuang keras selama perang, dengan F-14 dan F-4 tampil lebih baik dari perkiraan meski ada krisis pasokan, namun kerugian armada sangat besar. Pesawat hilang saat bertempur, pesawat lainnya dibongkar untuk suku cadang agar pesawat lain tetap beroperasi. Pada akhir perang, armada yang sebelumnya berjumlah ratusan kini hanya tersisa sebagian kecil saja, dan setiap pesawat yang masih ada sudah bertahun-tahun lebih tua dan semakin sulit untuk dirawat. Pertanyaan berikutnya, mengapa Iran tidak bisa langsung mengganti pesawat-pesawat ini? Revolusi sudah lewat lebih dari 4 dekade. Anda mungkin berpikir bahwa selama waktu itu, Iran bisa saja mendapatkan jet modern dari suatu tempat, seperti Rusia atau Tiongkok. Jawabannya lebih rumit daripada yang terlihat, dan ini menyentuh inti dari situasi militer Iran yang sebenarnya. Sebelum kita bahas, jangan lupa berlangganan The Military Show. Kami menyediakan analisis mendalam tentang peristiwa sejarah, serta melacak perkembangan terbaru dalam geopolitik global. Untuk menjawab mengapa Iran masih menggunakan F-4 yang usang, mari mulai dengan Rusia yang kerap disebut pelindung Iran dan penyeimbang Amerika di kawasan. Dan memang ada benarnya, karena Rusia telah menjual sistem rudal permukaan ke udara kepada Iran, termasuk S-300, yang secara signifikan meningkatkan pertahanan udara berbasis darat Iran. Kepentingan Rusia dan Iran juga sejalan di Suriah untuk menentang tatanan barat yang mengelilingi Israel. Namun, hubungan ini memiliki batasan penting yang sering diabaikan. Rusia sangat enggan menjual pesawat tempur modern kepada Iran. Alasannya bersifat strategis. Moskow memiliki kepentingan regionalnya sendiri yang harus dijaga keseimbangannya. Setelah tahun 1990, Israel menjadi pembeli utama gas alam Rusia, tren yang baru berakhir setelah sanksi pada tahun 2022. Itu artinya Israel dapat berpengaruh besar di Moskow. Memberi Iran pesawat tempur modern akan memicu komplikasi serius dengan Israel, negara-negara Teluk, dan posisi diplomatik Rusia.
Penjualan S-300 itu sendiri tertunda selama bertahun-tahun karena tekanan seperti ini. Jet tempur seperti MiG-29 atau Su-30 akan memodernisasi kekuatan udara Iran dan secara tidak langsung meningkatkan tekanan terhadap Israel. Rusia juga harus berhati-hati terhadap kekuatan barat di kawasan itu. Jika ISS dan sekutunya menilai Rusia melampaui batas di Timur Tengah, Rusia bisa mendapat sanksi lebih berat. Tentu saja semua ini sudah tidak relevan pada tahun 2014. Tetapi sentimen itu tetap ada sebelumnya. Pada tahun 2022, Rusia secara prinsip setuju untuk memasok pesawat tempur Su-35 ke Iran. Namun hingga tahun 2025 belum ada pengiriman pesawat operasional yang dikonfirmasi. Beberapa dokumen yang bocor menunjukkan bahwa Rusia sedang membangun hingga 16 pesawat yang dijadwalkan untuk dikirim antara tahun 2025 dan 2027 dan yang sudah dibayar. Namun situasi perang Ukraina telah membuat ekspor militer Rusia ke negara lain menjadi jauh lebih rumit. Tiongkok juga telah memasok sejumlah terbatas sistem yang relatif usang. Iran telah berusaha mengembangkan pesawatnya sendiri di dalam negeri, Hisakosa, sebuah pesawat tempur ringan yang diklaim berasal dari F-5 Amerika, digembar-gemborkan secara besar-besaran. Penilaian independen menunjukkan bahwa pesawat ini tidak menawarkan banyak hal di luar apa yang sudah disediakan oleh F-5 asli. Iran juga telah mencoba untuk meningkatkan F-14 dan F-4 yang sudah ada dengan komponen dan modifikasi yang bersumber secara lokal. Namun kerangka pesawat dasarnya tetap sama seperti yang dikirim sebelum 1979. Apapun modifikasinya, Anda tidak benar-benar bisa memperbarui aerodinamika, penampang radar, atau arsitektur sistem inti dari jet rancangan tahun 1960-an tanpa pada dasarnya membangun pesawat baru. Hasilnya adalah angkatan udara yang masih mencantumkan F-4 Phantom, F-14 Tomcat, F-5 Tiger, MiG-29, dan F-7 buatan Tiongkok dalam inventarisnya. Namun pada praktiknya, hanya sebagian kecil dari pesawat-pesawat itu yang benar-benar beroperasi dalam kondisi siap tempur. Walaupun perkiraan jumlah armada pesawat tempur Iran bervariasi, analis pertahanan menyatakan pesawat yang benar-benar bisa dipakai dalam operasi tempur intens jauh lebih rendah daripada jumlah yang pernah diterima negara itu sebelum revolusi. Suku cadang sangat langka dan perawatan pun sulit dilakukan. Pada Februari 2026, sebuah pesawat Angkatan Udara Iran jatuh saat menjalani penerbangan latihan rutin di Provinsi Hamadan, menewaskan salah satu dari dua awak yang berada di dalamnya. Insiden ini melibatkan F-4 yang masih digunakan untuk pelatihan pada 2026, namun mengalami kecelakaan karena rangka pesawat berusia 50 tahun tanpa pengganti. Namun perlengkapan hanyalah sebagian dari cerita. Dimensi lainnya, dan mungkin yang lebih penting dalam jangka panjang, adalah pelatihan. Dan di sini, kesenjangan antara Amerika Serikat dan Iran sama mencoloknya. Pilot tempur Amerika menjalani pelatihan yang paling intensif dan disempurnakan secara sistematis di dunia. Dimulai dari pelatihan pilot tingkat awal yang sangat ketat, lalu dilanjutkan kursus pelatihan senjata khusus yang dibangun di atas pengalaman tempur yang terakumulasi selama bertahun-tahun, sesi evaluasi, dan pengembangan doktrin. Sekolah Senjata Tempur Angkatan Udara Amerika Serikat di Pangkalan Nellis, Nevada, dikenal sebagai Top Guns versi Angkatan Udara, telah menyempurnakan taktik pertempuran udara selama puluhan tahun, menggabungkan pelajaran dari setiap pertempuran dan setiap latihan ke dalam kumpulan pengetahuan yang terus diperbarui. Para pilot Amerika secara rutin melawan pesawat lawan dalam latihan pertempuran udara yang realistis dan berbeda. Artinya, mereka menerbangkan jet mereka melawan pesawat lain. Taktik ini mensimulasikan aksi pilot musuh, sehingga saat pertemuan nyata, mereka sudah familiar dengan taktik tersebut. Yang penting, Angkatan Udara Amerika Serikat telah menerbangkan F-4 Phantom. Para pilot sudah mengoperasikan, berlatih, dan memahami kelebihan serta kekurangannya. Para pilot yang berpindah dari Phantom ke Eagle dan Eagle ke Raptor memiliki pengetahuan mendalam tentang cara mengendalikan F-4 batasannya, serta apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pilot di kokpit. Saat showtime mendekati F-4 Iran pada 2013, pemahaman Amerika tentang pesawat itu sudah diwariskan turun-temurun. Taktik yang digunakan oleh orang Iran, batas kemampuan pesawat yang menjadi ruang gerak mereka, kendala yang mereka hadapi, semua itu sangat akrab bagi pihak Amerika. Orang Iran menerbangkan pesawat yang teknologinya sudah dipahami dan dilampaui Amerika puluhan tahun lalu. Sebaliknya, program pelatihan pilot Iran telah beroperasi di bawah kendala yang sangat berat sejak tahun 1979. Para penasihat Amerika yang membangun infrastruktur pelatihan awal pergi setelah revolusi dan tidak pernah kembali. Perang dengan Irak menguras pilot-pilot berpengalaman dan mengganggu kesinambungan institusi.
Isolasi internasional telah membatasi akses ke latihan bersama berskala besar dan realistis yang menjaga kesiapan tempur Angkatan Udara. Para pilot Iran tidak berlatih melawan F-22, mereka juga tidak berlatih melawan F-35. Mereka hanya berlatih dengan pilot lain, memakai pesawat tua yang jam terbangnya terbatas untuk menghadapi ancaman yang belum pernah benar-benar mereka hadapi dan yang tidak bisa mereka simulasikan secara realistis. Insiden pada tahun 2013 menggambarkan semua hal ini dengan sangat jelas. Para pilot Iran sama sekali tidak tahu bahwa F-22 ada di sana, sampai Showtime memutuskan untuk menampakkan dirinya. Radar mereka tidak melihatnya, sistem mereka tidak mendeteksinya. Pelatihan mereka tidak mempersiapkan untuk menghadapi pesawat yang bisa beroperasi tanpa terlihat di tengah formasi mereka, lalu tiba-tiba muncul di samping mereka. Ada aspek psikologis saat pesawat tiba-tiba muncul tepat di samping Anda dengan platform yang bahkan tak bisa ditemukan oleh sensor terbaik Anda. Ini pasti mengejutkan dan membuat mereka mundur. Dan itulah yang benar-benar terjadi. Inti yang lebih dalam adalah bahwa kekuatan militer tidak hanya bergantung pada siapa yang memiliki anggaran terbesar atau bahkan kemauan politik. Itu juga ditentukan oleh waktu. Seperti puluhan tahun untuk membangun angkatan udara yang kohesif, berkelanjutan, dan sehat secara institusional dengan pesawat modern, pelatihan mendalam, serta memori organisasi dari pengembangan dan pengalaman operasional. Amerika Serikat mempertahankan kesinambungan tanpa putus sejak Perang Dunia Kedua. Perkembangannya dimulai dari F-4 Phantom ke F-15, lalu ke F-16, F-22 hingga F-35 dengan setiap generasi mengadopsi pelajaran dari generasi sebelumnya. Iran mengalami gangguan pada perkembangan itu secara tiba-tiba pada tahun 1979 dan sejak saat itu tidak pernah mampu membangunnya kembali. Pesawat-pesawat berhenti, pelatihan berhenti, rantai pasokan terhenti, dan sementara waktu terus berjalan serta teknologi penerbangan terus maju di seluruh dunia, Angkatan Udara Iran terhenti pada satu titik tertentu. Orang-orang Iran pulang hari itu, bukan karena kurang berani atau melakukan kesalahan. Kesenjangan antara pesawat mereka dan pesawat di samping terlalu besar untuk dijembatani. Kamu tak bisa mengatasi selisih satu generasi. Kamu tak bisa mengejar 50 tahun kemajuan penerbangan, apalagi melawan sesuatu yang tak terlihat. Jika ingin melihat bagaimana Amerika Serikat menghadapi Iran saat ini, tonton video-video terbaru The Military Show. Kami membahas peristiwa harian dan terobosan dalam dunia peperangan, geopolitik, dan rekayasa militer.